ke orang-orang ini selesai aja di sini mengucapkan selamat Natal. Hukumnya apa? Ayo. Boleh. Serius Pak. Ntar dibilang liberal lagi antum. Mengucapkan selamat Natal harus didefinisikan dulu. Jadi cara ahli fikih menjawab persoalan, definisikan dulu persoalannya. Natal, apa arti Natal? Maulid, kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Isa bin Maryam atau Isa ibnullah. Kalau yang dimaksud Isa bin Maryam, maka boleh Pak mengucapkan selamat Natal. Tapi kalau yang dimaksud Isa ibnullah, baru jadi perdebatan panjang, kita hindari saja. Karena ada implikasi tauhidnya. Perdebatan ini bukan perdebatan saya, ini perdebatan ulama Saudi, hanya minoritas sedikit. Selebihnya ulama di dunia itu membolehkannya, karena masuk ke bab Isa bin Maryam, kemudian masuk ke bab muamalat. Bab muamalat, dalilnya apa? Surat Al-Mumtahanah ayat 8, 9, 10. Boleh berbuat adil, boleh berbuat baik kepada non-muslim selama mereka tidak mengusir kita dan tidak berbuat zalim kepada kita, mengeluarkan kita dari negeri kita. Itu boleh. Itu sebabnya di Mesir mereka bukan 25 Januari, tanggal 6 atau 7 Januari, 25 Desember, tapi tanggal 6 atau 7 Januari. Itu ulama itu datang ke sana, utusan ke Koptik, gereja Koptik, sekedar mengatakan selamat kelahiran Isa bin Maryam. Gitu Pak bahasanya. Ya. Dalilnya ada di surat Maryam, ya. Nabi Isa mengatakan selamat atasku pada hari aku lahir, gitu. Jadi ini bukan masalah liberal nggak liberal, ini masalah fatwa murni. Jadi tolong diingat-ingat, ini bukan masalah liberal, plural, enggak ada urusan itu. Itu masalahnya kita memahami ini versi akidah atau versi muamalah. Kalau versi akidah harus jelas Ibnullah atau Ibnu Maryam. Kalau Ibnu Maryam aman. Muamalat, jika mereka tidak jahat kepada kita, maka sebatas mengucapkan selamat kelahiran Nabi Isa bin Maryam, maka ulama kita mayoritas itu membolehkannya. Mayoritas. Jadi ini bukan kalam saya. Tapi karena kita orang Indonesia, mayoritas Muslim, kita bukan pejabat, bukan direktur, perlu nggak ngucapin selamat Natal? Ya nggak perlu Pak. Kecuali Pak punya tetangga gitu ya. Kalau tetangga bisa kalimatnya umum aja, selamat ya, gitu. Nggak usah bilang selamat Natal, gampang. Ya, biar nggak terjebak. Ini yang disebut al-khuruj minal khilaf, mustahab. Keluar dari zona perdebatan itu dianjurkan. Ini orang lagi debat nih ulama di sini. Udah kita keluar. Saya nggak ngucapin selamat Natal, tapi saya ngucapin selamat gitu. Nah, dulu konfliknya Buya Hamka dengan pemerintah Soeharto itu kan masalah diksi ini. Tapi bocoran dari anaknya Buya Hamka ngucapin selamat Natal Pak ke tetangganya. Ya, ini versi anaknya. Jadi nanti kalau ada menteri agama, presiden, wakil presiden, menteri mengucapkan selamat Natal, hukumnya gimana? Kafir atau tetap Islam dia? Tetap Islam, ya. Jadi ini persoalan sudah lama dan kita harus terang benderang. Antum kan maunya hitam putih. Nah, inilah jawabannya, ya. Kita tunjukkan bahwa kita itu beda. Tunjukkan dengan adab yang baik. Disoal oleh misalnya golongan tertentu, kita tunjukkan dengan kebaikan. Dilihat kita di sifat ini, tunjukkan yang baiknya lagi. Dibilang kita intoleran, tunjukkan toleransi yang baiknya. Dibilang begini, sampaikan kebaikannya. Sepanjang hubungan berbangsa dan bernegara, saya katakan hari ini, termasuk kami sampaikan pada saudara-saudari kami sebangsa setanah air, yang barangkali akan merayakan satu ibadah dalam agamanya setiap Desember bagi umat Kristiani, yang barangkali akan merayakan Natalnya, saya memohon maaf, adi hidayat sebesar-besarnya, kalau belum mampu mengucapkan selamat kepada hari raya ibadah Anda, karena memang dalam kepercayaan kami tidak mampu mengucapkan itu. Tapi bukan berarti itu semua menjadikan kami tidak harus saling berbagi dalam kebaikan masalah urusan berbangsa dan bernegara. Insya Allah kami hadir bersama Anda semua dalam urusan kemanusiaan. Jika ada yang dibutuhkan, kami tampil insya Allah
Ada hal yang dibutuhkan kami berbagi, ada kasih sayang kami berikan, tapi kami minta maaf sebesar-besarnya dalam tanggal 25 Desember karena ini kaitan dengan perayaan ibadah, kami tidak bisa mengucapkan ucapan selamat. Tapi urusan tentang kehidupan berbangsa bernegara, kita adalah tetangga yang baik, kita berbagi dalam kebaikan seperti Rasul kami mengajarkan insyaallah. Dah, dengan demikian insyaallah kehidupan kita juga bisa baik. Jadi kalau nanti ada urusan apa-apa, ada teman-teman seperti saya sampaikan di Jakarta tadi, antum punya tetangga non-muslim, maaf, Kristen, Hindu, Buddha, macam-macam sekitaran kita, urusan dunia, bagi. Di kantor ketemu, bagi. Punya kelebihan, traktir. Ya, dan ucapkan kalimat tauhid. Tumben traktirnya hari ini. Alhamdulillah, bukan karena tumben, Allah perintahkan saya untuk berbagi. Sebutkan kalimat Allahnya. Besoknya, begitu belum berbagi, dia muncul lagi. Allah nggak perintahkan hari ini. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita butuh kalimat-kalimat lebih. Tapi intinya, teman-teman duat dimanapun anda berada, teman-teman dai, para ustadz, mari kita bersatu dalam kebaikan-kebaikan. Boleh kita tidak sepakat dalam beberapa hal, tapi jangan sampai ketidaksepakatan itu menjadikan perselisihan-perselisihan sehingga menghadirkan ketegangan di antara umat, di antara jemaah-jemaah kita yang seharusnya kita jaga ketentramannya. Yang kedua, mari kita mengadakan frame kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jika itu ukurannya, maka semua kemuliaan akan kita dapatkan dalam kebaikan. Kita tunjukkan bahwa kita itu beda. Tunjukkan dengan adab yang baik. Disoal oleh misalnya golongan tertentu, kita tunjukkan dengan kebaikan. Dilihat kita di sifat ini, tunjukkan yang baiknya lagi. Dibilang kita intoleran, tunjukkan toleransi yang baiknya. Dibilang begini, sampaikan kebaikannya. Sepanjang hubungan berbangsa dan bernegara, saya katakan hari ini, termasuk kami sampaikan pada saudara-saudari kami sebangsa setanah air, yang barangkali akan merayakan satu ibadah dalam agamanya setiap Desember bagi umat Kristiani, yang barangkali akan merayakan Natalnya. Saya memohon maaf, ada hidayat sebesar-besarnya kalau belum mampu mengucapkan selamat kepada hari raya ibadah Anda, karena memang dalam kepercayaan kami tidak mampu mengucapkan itu. Tapi bukan berarti itu semua menjadikan kami tidak harus saling berbagi dalam kebaikan masalah urusan berbangsa dan bernegara. Insya Allah kami hadir bersama Anda semua dalam urusan kemanusiaan. Jika ada yang dibutuhkan, kami tampil insya Allah. Ada hal yang dibutuhkan, kami berbagi, ada kasih sayang kami berikan, tapi kami minta maaf sebesar-besarnya dalam tanggal 25 Desember karena ini kaitan dengan perayaan ibadah, kami tidak bisa mengucapkan ucapan selamat. Tapi urusan tentang kehidupan berbangsa bernegara, kita adalah tetangga yang baik, kita berbagi dalam kebaikan seperti Rasul kami mengajarkan insya Allah. Dah, dengan demikian insya Allah kehidupan kita juga bisa baik. Jadi kalau nanti ada urusan apa-apa, ada teman-teman seperti saya sampaikan di Jakarta tadi, antum punya tetangga non-muslim, maaf, Kristen, Hindu, Buddha, macam-macam sekitaran kita, urusan dunia, bagi. Di kantor ketemu, bagi. Punya kelebihan, traktir. Ya, dan ucapkan kalimat tauhid. Tumben traktirnya hari ini. Alhamdulillah, bukan karena tumben, Allah perintahkan saya untuk berbagi. Sebutkan kalimat Allahnya. Besoknya, begitu belum berbagi, dia muncul lagi. Allah nggak perintahkan hari ini. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita butuh kalimat-kalimat